Ada apa? Tanya Rasya. Orang suruhan Baskara pasti mencari Dedi, ucap Edgar. Edgar segera mengambil handphonenya. Dia menghubungi Albert meminta bantuannya, tak lupa ia juga menghubungi Leo. Selesai menelpon, Edgar langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Benar saja dia melihat mobil yang ditumpangi ayah dan adiknya sedang diikuti oleh anak buah Baskara. Edgar menyalip salah satu mobil anak buah Baskara. Ternyata ada dua buah mobil yang langsung berhenti. Cekit, keluar, tita Edgar. Orang yang berada di dalam kedua mobil tersebut keluar. Sekitar 8 orang jumlah seluruhnya. Albert datang ikut menghentikan mobilnya. Dia keluar disusul oleh Adele. Apa mereka orangnya? Tanya Albert. Benar, merekalah orangnya, jawab Edgar. Ceka, serahkan ini sama Dinda Kanda, ucap Adele dengan entengnya. Krek, krek. Adele meregangkan otot-ototnya yang sudah lama tidak digunakan untuk menghajar orang. Melihat musuh di depan membuat Adele tersenyum senang, pasalnya dia sangatlah suka yang namanya berkelahi. Dinda jangan, bahaya, biar kita saja para lelaki yang menghajarnya, tolong kamu diam saja. Mereka pasti membawa senjata, aku takut kamu terluka, ucap Albert. Au, manis sekali suamiku, tapi sayangnya istrimu ini tidak mau diam saja. Jujur otot-ototku gatal melihat mereka, ucap Adele. Jangan halangi kami atau kalian akan tahu akibatnya, tegas salah satu pria berbadan besar. Oh, tidak semudah itu Ferguson, langkahi dulu mayat Edgar kalau kau berani, ucap Adele. Edgar melongo mendengarnya. Dia kira Adele akan menyebut namanya sendiri, tapi kenapa malah dia? Salah satu anak buah Baskara maju menyerang Adele, namun dengan mudahnya Adele menangkis semua serangannya. Albert dan Edgar ikut berkelahi diikuti oleh Rasya. Buk, 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 krek, suara yang sangat merdu di telinga Adele. Dia berhasil mematahkan tangan lawannya. Jumlah lawan ada 8 orang, masing-masing melawan 1 banding 2. Edgar mengeluarkan senjata tajam berupa pistol, kemudian ia menarik pelatuknya ke arah lawan. Albert berhasil melumpuhkan lawannya sampai keduanya terkulai di bawah tanah. Dor, dor. Edgar menembak lawan tepat mengenai kakinya. Saat ini dia tidak peduli siapa yang menjadi lawannya, dalam pikirannya hanyalah keselamatan adik dan juga ayahnya. Leo datang ketika semua lawan sudah berhasil dilumpuhkan. Dia membawa kabar yang membuat Edgar semakin meradang. Tuan, sepertinya kakek Anda tahu kemana Tuan akan membawa Satria. Lebih baik kita ganti tempat persembunyiannya, ucap Leo memberikan laporan. Brengsek, tapi kemana lagi aku harus menyembunyikannya? Tanya Edgar frustasi. Tunggu, aku akan menelpon Tuan Arion. Aku rasa kita butuh bantuannya sekarang, ucap Adele. Adele menghubungi seseorang yang bernama Tuan Arion. Beruntung panggilannya langsung tersambung. Halo, Tuan, ini aku Adelia yang pernah menolong anakmu. Sekarang aku butuh bantuanmu Tuan, ucap Adele. Aku ingin menyembunyikan saudaraku yang sedang dalam bahaya. Dia saat ini diincar oleh seseorang Tuan, ucap Adele lagi. Oke, aku mengerti Tuan, ucap Adele seraya menutup teleponnya. Tut, bagaimana sayang? Tanya Albert. Siapa Arion yang kau maksud? Tanya Edgar. Haduh, udah kayak wartawan aja. Cepat hubungi anak buahmu yang membawa Satria. Biarkan aku yang berbicara padanya, titah Adele pada Edgar. Edgar mengikuti perintah Adele. Dia menghubungi si botak yang ia perintahkan membawa Satria dan ayahnya. Ini, kau bicaralah, ucap Edgar menyodorkan HP-nya. Adele mengambil HP Edgar, kemudian ia berbincang dengan si botak. Dia memerintahkan si botak membawa Satria ke tempat yang ditujukan oleh Arion. Kita ikuti Satria dari belakang. Aku yakin akan ada lagi yang membuntuti mereka, ucap Adele. Kau benar. Menurutku Al dan Adele ikuti Satria sampai ke tempat yang Adele maksud tadi, biar aku dan Leo yang menjaga dari belakang, jelas Edgar. Adele dan Albert menganggukkan kepalanya. Mereka langsung masuk ke dalam mobil diikuti oleh Edgar dan yang lainnya. Di perempatan jalan si botak menurunkan jendalanya, dia melambaikan tangannya kepada Adele dan langsung saja Adele meminta Albert mengikuti mobil si botak. Edgar merubah rencananya, dia menelpon Albert dan si botak untuk bertukar tempat. Dia memerintahkan Satria dan ayahnya pindah ke mobil Albert, sedangkan si botak satu mobil dengannya. Botak, kau ikut bersamaku. Satria dan ayah masuk ke dalam mobil Albert. Rahasia kamu bawa mobilku karena aku ingin mengecoh orang suruhan kakek tua itu. Leo, tolong kau jaga jarak, ucap Edgar.
Satria dan Rio mengikuti arahan Edgar. Mereka langsung bertukar posisi. Albert langsung melajukan mobilnya lebih dulu meninggalkan Edgar. Dengan jeli Edgar melihat ke arah belakang mobil yang mana sebuah mobil berwarna hitam terus mengikutinya. Bawa mobilnya ke jalan yang sepi. Titah Edgar. Baik tuan, ucap si botak. Si botak membelokkan mobilnya menuju jalan yang sepi diikuti oleh Rasya. Leo tetap mengawasi Edgar dari kejauhan. Sampai di tempat yang sepi Edgar keluar dari mobilnya. Mobil yang mengikutinya pun ikut berhenti dan tak berselang lama mereka bertarung. Di sisi lain Albert menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Adele jadi ketar-ketir sendiri pasalnya dia takut Albert ceroboh dan melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Kakanda pelan-pelan omel Adele, tenang saja, kita pasti baik-baik saja, ucap Albert. Adele berdecak kesal kepada suaminya. Sesuai arah sang istri mobil yang ditumpangi oleh Albert sudah sampai di sebuah rumah yang tak kalah mewahnya dari rumah Albert. Kau yakin ini rumahnya sayang? Tanya Albert memastikan. Di telepon sih bilangnya gitu, alamatnya di jalan XX terus rumahnya gede warna abu-abu, jawab Adele. Seorang pria keluar menyambut kedatangan Adele didampingi oleh seorang perempuan dan anak kecil di sampingnya. Pria tersebut adalah Arion yang terkenal di dunia mafia. Kau sudah sampai rupanya, cepat sekali, tanya Arion. Tentu saja cepat tuan, orang udah dikejar ya kita gas aja, jawab Adele. Mari masuk, ucap Lily istri dari Arion. Adele dan yang lainnya mengikuti Arion dan Lily masuk ke dalam rumahnya. Satria dan Rio menatap bingung karena mereka belum mengerti sebenarnya mereka mau dibawa kemana. Duduklah, ucap Arion. Adele duduk di samping suaminya. Satria dan juga Rio duduk berseberangan dengan Adele. Pelayan datang menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu yang datang. Kehadiran Adele disambut dengan baik oleh keluarga Arion. Boleh aku bertanya Adele? Tanya Arion. Tanyakan saja, jawab Adele. Mana orang yang ingin kau amankan? Dan siapa orang yang mengincarnya dan alasannya apa? Tanya Arion beruntun. Aku sih tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Yang pastinya dia Satria dan juga ayahnya baru dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun dipisahkan oleh kakeknya. Untuk alasan yang jelas kami belum mengetahui apa motif yang dilakukan oleh Tuan Baskara, ucap Adele. Baskara, sepertinya aku mengenalnya, bukankah dia seorang pengusaha? Tanya Arion. Benar, dia adalah pengusaha. Ayahku Baskara memisahkan aku dengan istriku sejak bayi kami lahir. Edgar dan Satria adalah anak kembar namun tak identik. Saat itu ayahku mengancamku untuk meninggalkan istriku dan menikah dengan perempuan pilihannya. Aku tidak mau mengorbankan 3 nyawa orang yang paling aku sayangi. Untuk itu aku memutuskan membawa salah satu anakku dan menikahi perempuan pilihannya. Aku mengira semuanya sudah selesai, ternyata istri keduaku sering mengganggu istri pertamaku sampai dia kini telah tiada. Dan sekarang setelah aku berkumpul dengan kedua anakku ayahku kembali ingin memisahkan kita. Aku tidak mengerti apa maunya. Jelas Rio. Cukup rumit. Tapi kalian tenang saja, aku akan membantu kalian. Untuk sementara kalian berdua tinggallah di sini karena keamanan di sini sangat dijaga ketat jadi tidak ada orang yang sembarangan masuk ke sini. Ucap Arion. Adele kembali berbincang dengan Arion. Satria hanya menyimak semua perbincangan antara majikan dan juga ayahnya. Tuan Albert, kau bisa ikut aku sebentar? Tanya Arion. Tentu saja, jawab Albert. Aku ikut, ucap Adele. Baiklah, ayo, ajak Arion. Arion mengajak Albert dan Adele ke ruangan rahasia miliknya. Dia meminta data lengkap Baskara agar anak buahnya bisa melacak keberadaannya. Albert memanggil Rio sebentar menanyakan data Baskara. Setelah mendapatkannya, Albert kembali masuk ke dalam ruang rahasia Arion. Oh, ternyata Baskara ini yang kau maksud. Mudah sekali untukku meringkusnya, ucap Arion. Maksudmu? Tanya Albert. Dia mantan anak buah ayahku dulu. Backingannya dia juga aku tahu siapa, jawab Arion. Arion meminta anak buahnya meretas keamanan Baskara. Dia mengatur strategi untuk menyerangnya secara diam-diam. Albert juga meminta Arion melacak keberadaan Clarissa. Dia menceritakan alasan dibalik kematian ayahnya. Kau anak Wiguna? Tanya Arion. Iya, lebih tepatnya anak sulungnya, ucap Albert. Jadi dia sudah meninggal? Oh ya ampun, kenapa aku tidak tahu kalau Wiguna sudah meninggal, ucap Arion. Kau kenal dengan ayahku? Tanya Albert.
Dia adalah orang yang sudah kuanggap kakakku sendiri, jawab Arion. Benarkah? Aku dan Dedi mengalami kecelakaan mobil sampai akhirnya Dedi meninggal dan aku pun dinyatakan lumpuh, jelas Albert. Tapi kulihat kau bisa berjalan dengan normal, ucap Arion. Tentu saja, aku bisa berjalan berkat bantuan istriku, ucap Albert. Anak buah Arion memberikan semua data tentang Baskara. Dia melihatnya dengan seksama. Adele yang keponya setinggi langit dan sedalam lautan pun tak tinggal diam. Dia maju dan berdiri di samping Arion melihat apa yang dilihat oleh Arion. Data apa itu? Sepertinya otakku gak nyampe deh, tanya Adele. Ini data Baskara. Dari hasil yang didapatkan Baskara memang sengaja mengumpankan seorang wanita yang bernama Clarissa untuk anaknya. Dia sengaja melakukannya agar anaknya pisah dengan kekasih hatinya. Untuk lebih jelasnya lagi, aku butuh anak Baskara menjelaskan bagian kosong yang belum diketahui pastinya seperti apa jalan ceritanya. Jelas Arion. Arion keluar dari tempat rahasianya. Dia mengajak Adele dan Albert untuk berbicara dengan Rio karena Arion harus tahu seluk-beluk dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi agar ia bisa membuat rencana yang tepat untuk melawan Baskara. Siapa namamu? Tanya Arion pada Rio. Namaku Rio, jawab Rio. Kau pasti tahu alasan ayahmu memisahkanmu awalnya karena apa? Tanya Arion. Awalnya aku dan Nadia menjalin hubungan sejak aku kuliah. Saat aku mengenalkannya kepada ayahku dia langsung menentang hubungan kami dengan alasan kami berbeda keyakinan. Keluargaku Kristen sedangkan Nadia beragama Islam. Aku memutuskan keluar dari rumah dan lebih memilih cintaku. Aku sedikit demi sedikit belajar tentang Islam tak lama kemudian aku menjadi mualaf. Kami memutuskan untuk menikah siri karena memang butuh surat-surat penting jika harus nikah secara negara sedangkan semua surat yang dibutuhkan ditahan oleh ayahku. 1 bulan menikah kami diberi kepercayaan Nadia hamil anak kembar. Singkat cerita Nadia hamil besar dan Clarissa menjebakku dengan memberiku air minum yang sudah diberi obat tidur. Dia membuka pakaiannya dan juga pakaianku kemudian memotretnya seakan kami sudah melakukan hubungan intim. Nadia kecewa sampai syok dan akhirnya ketubannya pecah lalu melahirkan pada saat itu juga. Ayah mengambil paksa salah satu anakku dan memintaku untuk menikahi Clarissa yang saat itu berpura-pura hamil anakku, padahal dalam kandungannya bukan anakku melainkan anak pria lain. Selama aku menikah dengan Clarissa aku tidak tahu bagaimana keadaan anak dan istriku sampai puluhan tahun lamanya kami dipertemukan namun Nadia sudah pergi ke alam yang berbeda. Ucap Rio sedikit menceritakan kisahnya dengan raj wajahnya yang sendu. Anjay Sat, ups maaf. Ucap Adele keceplosan. Albert menggelengkan kepalanya melihat kelakuan istrinya. Sedangkan Arion memejamkan matanya sejenak memikirkan bagaimana caranya ia mengatasi masalah Baskara. Ini hanya dugaanku saja. Aku rasa ayahmu menaruh hati pada istrimu yang bernama Nadia itu, tebak Arion. Rio tersentak mendengar penuturan Arion, mana mungkin ayahnya menaruh hati pada Nadia pikir Rio. Tetapi di sisi lain Rio mengingat-ingat bagaimana tatapan ayahnya pada Nadia saat awal-awal ia mengenalkannya. Rio mendesah kecewa pada ayahnya sampai hati ayahnya berbuat demikian padahal selama ini ia selalu menuruti kemauan ayahnya semenjak ibunya pergi. Dia tidak habis pikir kenapa ayahnya setega itu padanya. Kenapa Tuan berpikir seperti itu? Tanya Satria. Aku tahu bagaimana Baskara. Jika dia menaruh hati pada seorang maka dia akan terus mengejarnya dengan melakukan berbagai macam cara. Pernah kejadian dulu setelah ia menikah dia menyukai seorang wanita keturunan Jerman. Baskara menjebak wanita tersebut sampai akhirnya jatuh ke dalam genggamannya. Aku tidak tahu siapa istrinya karena aku hanya mendengar sekilas kabarnya kalau dia sudah menikah. Sebagian banyak temannya mengetahui perselingkuhannya bahkan mereka mengatakan kalau Baskara tidak hanya melakukannya 1 kali bahkan ia berulang meniduri banyak wanita lainnya. Jelas Arion.